Penipu? Emang benar asuransi penipu? Well, hello. Kali ini kita akan kupas tuntas kenapa banyak orang mengatakan asuransi penipu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu pengertian dari asuransi. Jika kita lihat pengertian asuransi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan, perjanjian antara dua pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi resiko. Atau uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang memberi pertanggungan. Jika kita lihat di bawahnya ada deposito asuransi. Artinya membeli pertanggungan, perlindungan terhadap deposito yang nilainya sangat besar bila terjadi resiko. Lalu juga dapat membeli pertanggungan atau membeli proteksi jika terjadi resiko terhadap jiwa, kebakaran, kecelakaan, kesehatan, ataupun korban perang. Dan jika kita melihat pengertian asuransi berdasarkan Wikipedia, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayarkan iuran atau kontribusi dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya jika terjadi resiko terhadap apa yang diasuransikan. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa membeli asuransi adalah membeli perlindungan, proteksi, pertanggungan jika resiko terjadi terhadap apa yang diasuransikan. Well, kira-kira dari apa yang baru saja kita lihat, pengertian asuransi menurut versi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia, apakah dapat dipahami? Jadi, karena membeli asuransi adalah membeli proteksi atau pertanggungan, maka ada biaya yang harus dibayarkan untuk membeli pertanggungan tersebut. Nah, makanya banyak sekali orang yang mengeluhkan akhirnya tekor, uangnya hangus, bahkan mau mendapatkan manfaatnya saja untuk biaya rumah sakit dan sebagainya tidak bisa karena lapse atau tidak aktif lagi asuransinya. Nah, jadi sudah sangat jelas kan kenapa orang itu bisa merasakan kerugian. Karena mereka sebenarnya membeli proteksi di mana ada biaya yang harus dibayarkan. Tapi sayangnya terkadang di awal mereka ikut asuransi, dia sudah mindsetnya adalah berinvestasi. Padahal asuransi sendiri artinya pertanggungan. Membeli asuransi adalah membeli pertanggungan, membeli proteksi. That's why hal pertama yang harus diketahui adalah proteksi apa sih yang saya beli, manfaatnya apa, dan saya harus bayar berapa dan berapa lama saya harus membayarnya. Dari keluhan yang saya terima atau saya baca, saya akan klasifikasikan menjadi dua keluhan atas kerugian asuransi jiwa yang mereka keluhkan. Keluhan atas rugi secara finansial dan keluhan atas rugi manfaat atau proteksi. Saya akan kupas tuntas keluhan atas rugi finansial. Saya akan simpulkan lagi menjadi dua keluhan tersebut. Yang pertama adalah uang tekor atau hangus 100%. Yang kedua, katanya investasi tetapi rugi. Padahal saya sudah investasi ratusan juta. Well, untuk menjawab dua keluhan atas rugi finansial sebenarnya sangat sederhana. Saya perlu ingatkan kembali pengertian asuransi yang saya sudah sampaikan di awal video ini. Jadi, kita perlu tinjau kembali berapa biaya yang harus dibayarkan
pada proteksi yang kita beli. Jika kita tidak tahu berapa biaya yang harus dibayarkan untuk membeli proteksinya, maka jadinya kita akan kecewa dengan hasil investasinya. Karena tidak menutup kemungkinan biayanya lebih besar daripada hasil pengembangan investasinya. Namun sebaliknya, jika kita tahu betul berapa biaya yang dibebankan, maka kita sangat enjoy untuk berinvestasi di dalam asuransi. Karena kita tahu betul bahwa total premi yang dibayarkan dipotong biaya atas pembelian proteksi, barulah sisanya dimasukkan ke dalam wadah investasinya. Berikutnya keluhan atas rugi manfaat atau proteksi. Saya simpulkan kembali menjadi dua. Yang pertama, rumah sakit tidak dibayar alasan asuransi lapse atau tidak aktif. Yang kedua, ayah sakit kritis lalu meninggal tetapi uang pertanggungan tidak keluar 1% pun. Nah, untuk saya menjawab keluhan atas rugi manfaat atau proteksi itu juga sangat sederhana. Yang pertama, kita lagi-lagi harus tahu berapa biaya untuk membeli proteksi. Entah itu proteksi rumah sakit, sakit kritis, meninggal, dan sebagainya. Karena jika biayanya itu kita tidak ketahui, kita merasa sudah bayar namun ternyata biayanya besar, pertanyaannya apakah sudah cukup uang investasinya untuk membayarkan biaya tersebut? Kalau tidak cukup, otomatis lapse. Karena apa? Karena memang tidak dibayar. Yang kedua, manfaat atau proteksi tidak dibayarkan atau tidak terima karena alasan human error. Artinya, kita tidak tahu atau tidak diberitahu bahwa ada pengecualian-pengecualian yang terkandung di dalamnya. Mungkin kita di awal hanya taunya semuanya pasti dibayarkan, padahal ada pengecualian yang kita harus tahu. Nah, dari semua yang saya jelaskan ini, terkadang sering dialami kepada nasabah-nasabah yang membeli asuransi berjenis unit link. Kenapa unit link? Karena hanya asuransi unit link yang mengandung investasi, sehingga di awal terkadang mereka terkecoh. Mereka membeli asuransi itu atas dasar investasi atau proteksi. Itu yang harus diluruskan dulu. Nah, bagi kalian semua yang pernah merasakan kekecewaan atau saat ini belum mendapatkan solusi atau ingin bertanya, silakan komen di bawah ini atau bisa follow IG saya. Thank you.